Selamat pagi, kita bertemu lagi dengan liputan dinas ya kita hari ini. Rapat koordinasi teknis GPMB dan Provinsi Papua ya. Kita masih tahap persiapan acara, masih tahap registrasi, masih tahap persiapan acara ya. Kita masih menunggu kegiatan dimulai sambil menunggu kedatangan Bapak Staf Ahli Gubernur Papua bidang pemerintahan hukum dan politik, Triwarno Purnomo SSTP misi yang rencana akan membuka kegiatan ini dan sekaligus membawa sambutan PJ Gubernur Papua Bapak Ramses Limbong SSTP misi Jenderal Purnawirawan. Kita lihat masih proses registrasi. Tim dari protokol juga sudah standby. Kita masih menunggu tahap registrasi, tahap persiapan acara ya. Kita tunggu dulu. Ini abang persiapan tim panitia. Termasuk sesi tahap persiapan acara ya. Tes dulu. Di tahap persiapan acara. Koordinator teknis GPMD Papua ya. Tim protokol dengan panitia juga sudah siap. Tim panitia ya. Oh, untuk pengajuan. Iya. Iya, untuk pengajuan memang dia. Tapi kan 200 iya, kan. Yang badan hukum pemakai di Pak. Iya, tapi yang pengajuan 100. 100. Iya, 100. Terus yang itu yang benar-benar
Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Sekolah Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, yang kami hormati para kepala dengan doa dulu. Yang Maha Esa, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya menyampaikan doa ini dalam keyakinan Kristen Protestan. Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan. Kita berdoa. Maha besar Allah kami, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah hidup yang Tuhan beri bagi kami di hari ini. Kami semua boleh ada di tempat ini untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi teknis KPMDN seprovinsi Papua. Tuhan tahu maksud dan tujuan kami semua ada di tempat ini. Tuhan memberkati supaya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat kampung di tanah Papua. Staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik yang berkenan hadir mewakili Gubernur Papua untuk membuka kegiatan di saat ini. Tuhan memberkati hamba, hikmat, kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan seluruh tugas yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa menyerahkan kepala DPM kekuatan dan kesehatan, mereka dapat melakukan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Pejabat eselon 3 dan 4 dari lingkungan DPMK dan adat Provinsi Papua bersama dengan para mitra kami dari P3MD, P3PD dan Nekat, semua yang akan mengikuti kegiatan ini. Mereka akan duduk bersama-sama untuk berbicara, mensinergikan semua program dan kegiatan dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota untuk masyarakat kampung yang ada di Provinsi Papua ini dapat berdaya, mandiri dan sejahtera dan mampu mengelola kehidupannya. Yang melaksanakan kegiatan ini juga pihak hotel yang menyiapkan segala fasilitas untuk kegiatan ini diberkati oleh Tuhan. Ini kami semua Tuhan, ini kegiatan yang hari ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kasih dan penyertaan serta pertolongan Tuhan supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dari pagi hari ini sampai dengan selesai. Ini doa kami Bapa, dalam kami berdoa. Amin. Doa selesai. Demikian tadi kita sudah berdoa pembukaan. Penyanyikan bersama lagu kebangsaan kita. Hadirin disematkan dengan kembali. Panitia kian disampaikan Dinas PMK Provinsi Papua dengan hormat kepada Ibu Sylvie Pendeta Islam MSI disematkan. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Laporan Ketua Panitia. Kegiatan rapat koordinasi KPMDN seprovinsi Papua di Hotel Horizon Kota Raja tanggal 20 Juni 2020. Yang terhormat Gubernur Papua atau yang mewakili dalam
Kabupaten Kota se-Papua, Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Provinsi Papua, Kepala Biro Tata Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua atau yang mewakili, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua, PMD, P3PD, dan Tekad, beserta segenap undangan dan peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan izinnya pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat koordinasi ke-PMD-an se-Provinsi Papua tahun 2025 dengan penuh semangat kolaborasi. Selaku Ketua Panitia, izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. 1. Strategi pemerintah Provinsi Papua dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kampung dan mendorong percepatan pembangunan kampung berbasis kearifan lokal sektor seperti ketenagakerjaan, koperasi UKM, biro pemerintahan, dan mitra pembangunan. 2. Tujuan kegiatan, yaitu 1. Menyelaraskan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat kampung di tingkat provinsi dan di kabupaten kota. 2. Memperkuat koordinasi pelaksanaan program seperti P3MD, P3PD, dan Tekad. Mengidentifikasi isu strategis dan menyusun langkah tindak lanjut yang tepat. Berikutnya, menumbuhkan integrasi lintas sektor antara PMK, koperasi, UKM, ketenagakerjaan, dan pembangunan sosial. 3. Waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini Jumat, tanggal 20 Juni tahun 2025, bertempat di Hotel Horizon Kota Raja Jayapura. Peserta undangan. Jumlah peserta dalam kegiatan ini adalah 25 orang, terdiri dari para kepala DPMK Kabupaten Kota se-Provinsi Papua, undangan khusus dari instansi provinsi yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Provinsi Papua, Kepala Biro Tata Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Setda Provinsi Papua, dan perwakilan dari Mitra Program Pembangunan Desa dan Kampung P3MD, yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Program Tekad, Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu. Materi dan narasumber. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Kepala Dinas DPMK Provinsi Papua, Kepala DPMK Kabupaten Kota se-Provinsi Papua, perwakilan program P3PD, perwakilan program P3MD, perwakilan Tekad Papua, Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otsus Setda Provinsi Papua. Materi yang menjadi isu aktual dalam diskusi meliputi arah kebijakan pemberdayaan kampung dan adat di Provinsi Papua, evaluasi pelaksanaan program dana desa dan program penguatan kampung P3MD, P3PD, dan Tekad, integrasi program pengembangan ekonomi lokal dan kelembagaan kampung, dalam hal ini terkait dengan koperasi merah putih. Pembiayaan. Kegiatan ini dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dokumen pelaksanaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua tahun
kabupaten kota. Kolaborasi antara DPMK dengan sektor lain seperti koperasi, UKM, dan ketenagakerjaan. Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam mengelola program secara partisipatif dan akuntabel. Penutup. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, khususnya kepada pemerintah Provinsi Papua, para narasumber, peserta, dan seluruh panitia yang telah bekerja keras, dan semoga kegiatan ini menjadi momentum penguatan pembangunan kampung yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kearifan lokal di tanah Papua tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Demikian Santi. tadi laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Hormat kami, Ketua Panitia Sylvia Panjaitan, SHMSI. Oleh Ibu Sylvia Panjaitan. Bapak Ibu para undangan hadirin yang hormati, selanjutnya kita dengarkan dengan seksama sambutan Gubernur Papua yang disampaikan staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, sekaligus membuka dengan resmi rapat koordinasi teknis yang akan diakhiri nanti dengan pukul 3. Dengan hormat kepada Bapak Triwarno, Ketua SSPP PSI di Semarang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Provinsi Papua. Yang saya hormati Kepala Biro Pemerintahan dan mewakili. Yang saya hormati seluruh undangan, rekan-rekan, koordinator P3KD, P3PD, dan juga TK. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Patut kita panjatkan puji dan syukur karena acara sudah siap dan kita semua sudah siap untuk mengikuti rapor ini. Tadinya saya pikir saya masuk, pesertanya banyak karena bayangan saya itu seluruh pendamping itu. Begitu Pak Menteri. Padahal ternyata hanya koordinator ya, di panitia. Mengawali arahan ini, perkenankan saya mewakili Penjabat Gubernur Papua, Bapak Ramses Limbong SIPMSI, Mayor Jenderal Purnawirawan. Saat ini beliau masih ada di luar daerah dan juga agenda lain yang diikuti oleh Ibu Pejabat Sekda, sehingga perkenankan saya hadir di sini untuk mewakili pimpinan daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua yang saya hormati. Kita berbicara menyangkut rapat koordinasi kepemudaan Provinsi Papua ini. Sebenarnya banyak hal yang harus kita bicarakan. Sekarang banyak program-program baru. Nah, program-program ini, program-program baru yang ada saat ini nanti Bapak Ibu dorong semua hadir untuk membahas ini dalam rapat koordinasi ini. Saya rasa bahwa program-program ini bermunculan, ada lagi program-program ini karena kelemahan di dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan dana desa kurang lebih 10 tahun. Padahal semua apa yang akan kita kerjakan di dalam program-program baru ini, entah itu P3PD atau TK atau Koperasi Merah Putih, itu sebenarnya kalau kita lihat dalam substansi pelaksanaan dana desa, itu semua sudah ada di dalam prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Tetapi selama pelaksanaan dana desa, itulah kemungkinan, ya ini kemungkinan. Jadi disclaimer saja. Banyak hal-hal yang masih dievaluasi di tingkat desa dan kampung sehingga muncul program-program ini.
sejak awal pelaksanaan dana desa, kemudian ada juga program BUMKAM, kalau di Papua BUMKAM, BUMDes. Kemudian juga dulu ada PID, program inovasi desa. Itu sudah ada semua. Tapi ternyata muncul program-program baru yang menjadi prioritas nasional yang wajib kita daerah laksanakan juga. Tentunya melengkapi hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia. Kita ingin kampung-kampung di Papua ini lebih maju lagi, lebih baik lagi dalam pemberdayaan masyarakat dan kampung. Kalau kita lihat dana desa itu 10 tahun dari tingkat Korpor di provinsi atau TATA di provinsi, kemudian TA di kabupaten, semua sudah pintar-pintar. Tetapi kepala kampung itu lebih pintar lagi. Bahkan kepala kampung dan aparaturnya itu lebih jenius dalam penata usaha. Tapi kita tidak lihat perkembangan. Nah, saya hanya pesan untuk dalam rakor ini bagaimana kita membicarakan bahwa semua program-program itu, entah dana desa, P3PG, TK, operasi merah putih, yang pertama kita harus mitigasi risikonya dulu. Kita punya kearifan lokal yang tidak bisa kita pungkiri dalam pembangunan kampung. Mitigasi risikonya dulu, baru kita pikir strategi yang efektif dalam pelaksanaannya. Karena ini sangat penting. Kalau tidak, tahun berganti tahun program selesai itu bikin saja. Walaupun yang seperti tadi saya bilang, semua TA pendamping baik TA, PD, PLD, semua sudah bekerja baik. Tetapi kepala kampung dan aparaturnya itu lebih baik lagi dan lebih jenius. Jadi untuk supaya efektif di Papua, bagaimana kita bisa letakkan mitigasi risiko per program, lalu kita tentukan strategi pelaksanaannya. Karena yang selalu kita jumpai di kampung, apapun programnya, kita memulihkan ekonomi yang bertujuan untuk ada perputaran ekonomi, ada pertumbuhan, itu hanya bicara sia-sia saja. Karena ketika uang di kampung, masyarakat di kampung hanya perlu makan hari ini, tidak berpikir terkait perputaran. Jadi bagaimana caranya ini semua bisa berjalan baik. Tadi kita bicara sedikit terkait operasi merah putih sebagai program kegiatan baru di mana itu menjadi wadah usaha bersama berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga meningkatkan semangat kebangsaan dan solidaritas sosial. Tadi saya bercanda bahwa coba kita lihat itu di kampung-kampung, BUMDes yang jalan ya, puji Tuhan bisa jalan, tetapi kebanyakan kan tidak jalan. Nah, di sisi lain bahwa ada lembaga yang tumbuh subur di kampung, bahkan itu modalnya bertambah terus, uangnya berputar cepat. Bapak Ibu tahu itu lembaga apa? Itu lembaga itu rentenir punya. Itu cepat sekali. Karena mereka juga pakai strategi. Strateginya apa? Strateginya itu ada penekanan, ada kekuatan penekanan. Entah menggunakan apa-apa. Yang jelas saya pasti tahu, Bapak Ibu, rekan-rekan kerja yang sudah banyak berkecimpung di kampung sudah tahu. Mereka menggunakan apa itu? Mereka itu menggunakan kekuatan memaksa. Jadi saudara-saudara kita yang bekerja seperti itu, para penir itu cepat sekali. 1 tahun itu mungkin bisa modal naik 10 kali lipat. Karena ada kekuatan memaksa itu, menggunakan apa-apalah, dan mereka bisa maju. Nah, kalau kita mau bilang itu seperti koperasi simpan pinjam,
orang tidak pernah simpan, pinjam terus, tapi modal bertambah terus, modal bertambah dan berputar terus, tapi diminati. Kita harus sampaikan bagaimana kita memitigasi resikonya dulu supaya kita bisa tentukan strategi yang paling efektif dalam penerapannya, sehingga semua hal yang menjadi program prioritas nasional maupun program prioritas daerah kita mendukung semua teman-teman rekan kerja dari P3MD, TK dan juga P3PD, kita semua bisa bekerja baik untuk mewujudkan semangatnya program-program ini, tujuan program-program ini. Kita ingin Papua yang terdiri dari 945 desa, kampung dan juga 54 kelurahan ini bisa maju. Memang butuh kerja keras, tapi marilah kita semua punya semangat, punya komitmen. Kita tahu persis, paham kita punya wilayah masing-masing, dari kabupaten, 8 kabupaten dan 1 kota. Kita semua tahu karakteristiknya, sehingga mari kita kawal semua ini dengan baik demi masyarakat di kampung yang lebih maju. Tujuan P3PD bagaimana pemerintah di kampung bisa lebih modern, lebih adaptif, ya mari. Bagaimana kita terapkan ini? Dan juga tekad bagaimana ekonomi di kampung, terutama daerah-daerah terpencil, terisolir bisa maju. Ya butuh kerja keras, butuh perjuangan. Jangan baru dapat tantangan sedikit, langsung kita mundur. Ya itulah tantangan kita mengabdi, memberikan pelayanan di masyarakat dengan semua karakteristik geografis yang berbeda-beda. Mari kita jaga komitmen dan semangat kita untuk betul-betul membangun masyarakat di kampung demi kemajuan Provinsi Papua yang lebih maju, mandiri dan berkeadilan. Akhirnya, atas nama pejabat Gubernur Papua, saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi atas pelaksanaan rakor KPMDA, istilahnya sudah mulai rapat koordinasi ke PMDA se-Provinsi Papua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Satu Santai. Di bawah juga boleh. Bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada 20 Juni 2005 rapat koordinasi KPMDA se-Provinsi Papua yang resmi kita Bapak Ibu para undangan hadir yang kami hormati, demikian acara pembukaan rapat koordinasi teknis KPMDA se-Provinsi Papua pada pagi hari ini. Acara kita akhiri dengan sesi foto bersama. Kami persilakan mengambil Masuk di acara sesi foto bersama. 1, 3, 2, 1. Salam komando. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Kami bersama semua. Demikian laporan kami dari Hotel Horizon untuk kegiatan rakor ya TPMK Provinsi Papua yang sudah dibuka secara resmi oleh staf ahli Gubernur Papua bidang pemerintahan hukum dan politik Bapak Triwarno Purnomo. Bertemu lagi di episode berikutnya. Thanks for watching.
serta Koperasi Merah Putih, tujuannya semua adalah meningkatkan kemandirian masyarakat di kampung. Dan kita semua tahu bahwa kampung di Papua seluruhnya punya karakteristik yang bermacam-macam. Dan kita dalam melaksanakan program-program yang sifatnya strategis nasional yang perlu kita didukung oleh daerah, ini kita selalu tetap bagaimana program nasional itu kita bisa laksanakan tanpa mengganggu kemandirian kearifan lokal yang ada. Artinya semua program-program kita tetap laksanakan dengan menghormati, menghargai kearifan lokal yang ada. Sehingga yang tadi saya sampaikan baik dana desa, P3PD, TK dan juga Koperasi Merah Putih, kita perlu untuk memitigasi resikonya dan menentukan strategi-strategi yang lebih efektif. Karena kita juga mau melalui program P3D kampung punya pemerintahan kampung yang modern, yang adaptif, kita juga mau. Kemudian dengan tekad bagaimana di kampung terpencil maupun terisolir dia juga bisa mempunyai kemandirian secara ekonomi. Kita juga menginginkan itu. Begitu juga dengan dana desa yang sudah 10 tahun ini, bagaimana lebih efektif. Jadi apresiasi Bapak Pejabat Gubernur untuk rakor kepemdaan seprovinsi Papua ini semoga bisa menghasilkan terobosan positif versi kami di Provinsi Papua, bagaimana kita membangun kampung kita dan tetap menghargai kearifan lokal yang ada. Ya? Oke. Terima kasih Bapak.